Dalam kitab suci, terdapat ayat yang memberikan teguran kepada segolongan manusia yang mengaku percaya Tuhan, namun mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Bahkan mereka pun sebenarnya tidak meyakininya sebagai perbuatan baik yang seyogianya mereka lakukan. Bunyi ayat itu kurang lebih begini. Wahai orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Amatlah besar kemurkaan di sisi Allah tatkala kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat. Pesan ini sebenarnya telah memberi harapan besar kepada masyarakat bahwa perbuatan orang yang percaya Tuhan tentu sesuai dengan apa yang diucapkan. Karena Tuhan yang memerintahkan itu, karena mereka merasa dekat dengan Tuhan dan mereka senantiasa merasa di bawah pengawasannya. Intinya mereka adalah orang-orang yang baik. Namun barangkali karena sikap percaya itu tidak bisa dilihat oleh mata, beberapa oknum akan menyalahgunakan identitas ini demi kepentingan dirinya semata. Agar diakui sebagai golongan yang suci misalnya, agar dianggap sebagai orang yang paling mengerti tentang perintah Tuhan misalnya, agar mendapatkan kedudukan dari penguasa setempat misalnya, atau ini yang sepertinya sering kita temukan, bahkan agar mendapatkan uang dan sepetak tanah. Yang terakhir ini mereka tidak ada bedanya dengan pengemis dan peminta-minta. Jadi jika yang mengaku percaya Tuhan tadi perbuatannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, maka tidak salah dong jika selanjutnya masyarakat menjulukinya sebagai dustawan untuk laki-laki atau dustawati untuk perempuan. Karena kalau dermawan itu kan julukan orang yang banyak memberi. Jadi julukan yang banyak berdusta adalah dustawan atau dustawati. Setelah kita menyadari sikap dustawan ini, kita harusnya selalu waspada dengan informasi yang disampaikan olehnya. Bahkan agama menganjurkan kita agar tidak percaya lagi terhadap semua yang ia sampaikan. Jadi sebenarnya terlihat lucu dan menyedihkan secara bersamaan. Tatkala kita tahu bahwa seseorang suka berbohong dan gemar berdusta, tapi kita masih saja mempercayai informasi yang datang darinya, serta memberikan penghormatan dan kepercayaan secara berlebihan. Sebenarnya mengherankan, di zaman kecerdasan dan ilmu pengetahuan ini masih ada yang suka dan gemar berdusta. Bukankah jejak digitalnya tetap ada dan tercatat dengan sedemikian detail? Padahal sampai kapanpun berdusta tidak akan pernah mendatangkan ketentraman dalam hidup. Betapapun terlihat kebahagiaan, kesenangan, dan kelapangan, betapapun kesejahteraan yang dipertontonkan, betapapun lebar senyuman yang tersimpul setiap kali tegur sapa di jalan, jika seseorang masih waras, masih bisa berpikir dengan wajar, dan ia adalah orang baik, maka sebenarnya orang ini hidup dalam kondisi kejiwaan yang tidak tenang. Mengapa begitu? Karena saat seseorang berdusta, ia telah melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan akal sehat atau dalam bahasa kita hati nuraninya. Dari dulu manusia telah diajarkan agar tidak berdusta, jangan berbohong. Hal ini bukanlah semata-mata karena dampak tidak merugikan orang lain, tapi juga karena manfaat kesehatan yang kembali ke diri sendiri. Seperti misalnya keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh, sehingga menyebabkan peningkatan kesehatan fisik, meningkatnya kejernihan berpikir, peningkatan produktivitas dalam bekerja, serta kondisi mental yang sehat dan seimbang. Semua ini pada akhirnya akan menjadikan seseorang memperoleh kebahagiaan yang berkualitas, serta ketentraman dalam hidup. Konon, Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16 pernah berkata, kamu mungkin bisa membohongi seseorang selamanya. Kamu mungkin juga bisa berbohong kepada banyak orang dalam satu waktu. Namun, kamu tidak mungkin berbohong kepada semua orang selama-lamanya. Jadi teman-teman, air terjun sudah terlanjur, pagi ramai membawa labu. Jalani hidup secara jujur, pasti damai di dalam kalbu. Salam sehat dan selamat.